sudah ini ya, sudah GC lagi ya. Tapi di sini MACD ini belum menandakan adanya. Hai semua, di sini Profesor Saham dan selamat datang lagi di channel Profesor Saham ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang dua indikator yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu MACD atau MACD dan juga stochastic ya. Nah, jadi kita pertama langsung saja kita akan menambahkan tanpa banyak bacot ya. Di sini ada indikator dan slash. Seharusnya kalian sudah tahu ya cara menambahkannya. Yang pertama kita akan menambahkan indikator MACD ya. Yang kedua ada indikator stochastic. Oke. Di sini sudah kita tambahkan kedua indikator yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelum kita bahas, kalian harus mengetahui bahwa sifat indikator itu ada dua ya. Yang pertama ada indikator itu yang bersifat lagging ya, atau dia itu lebih telat gitu, lagging. Dan yang kedua itu ada bersifat leading ya, jadi dia lebih responsif terhadap pergerakan harga. Sedangkan yang satu cepat, yang satu itu sedikit telat gitu, atau terlambat. Oke, nah, jadi yang dimaksud dengan lagging dan leading ini ya, MACD dan stochastic ini adalah salah satu contoh yang tepat ya untuk menggambarkan sifat dari kedua indikator tadi. Oke, nah jadi kita langsung saja ke indikator ya. Kita bisa lihat ya, kita ambil di titik ini, ya. Ini di sini terjadi ini ya, ada area di sini. Nah ini setelah habis penurunan ya. Nah di sini terjadi yang namanya GC ya, Golden Cross ya. Bagi kalian yang belum paham apa itu GC, nah GC ini adalah ketika garis biru ini, aduh tunggu coy. Nah, jadi GC itu ketika garis birunya ini menembus garis merahnya ini atau dia akan ke atas. Nah, ini disebut dengan GC atau Golden Cross. Sedangkan di stochasticnya juga terjadi yang namanya sama ya, Golden Cross juga ya GC. Tetapi bedanya di sini kalau kita perhatikan di sini stochastic ini sudah beberapa kali GC ya. Ya, kita bisa lihat di candle ini. Dia pertama kali GC dan di sini juga dia GC ya. Dan di sini dia GC juga. Nah, sedangkan MACD atau MACD ini dia baru GC itu hanya sekali ya di titik ini. Nah, jadi kalian bisa mengcombine stochastic dan MACD ini ketika dia GC secara bersamaan. Nah, itu lebih bagus gitu. Artinya apa? Artinya MACD ini bisa kita jadikan alat konfirmasi atau to confirm dia bakal berbalik arah gitu ya. Ketika dia downtrend, nah ini kan keduanya lagi downtrend ya. Dan di sini MACD dia dead cross dan juga stochasticnya dead cross. Nah ini menandakan bahwa dia akan terjadi penurunan ya di sini ya. Terjadi penurunan. Nah ketika di sini di titik ini stochasticnya ini sudah ini ya. Sudah oke, kita kasih gambar biar kalian paham. Kita kasih kotak. Nah di sini sudah terjadi pembalikan arah ya. Artinya ketika dia downtrend di sini ada candle bullish ya, bullish. Dan di sini stochastic juga sudah ini ya, sudah GC lagi ya. Tapi di sini MACD ini belum menandakan adanya pembalikan arah gitu. Jadi dia lebih lagging itu. Berarti belum terkonfirmasi fix dia akan membalik arah gitu. Nah itu yang saya bilang di awal tadi bahwa MACD ini lebih cocok untuk mengkonfirmasi akan terjadinya reversal harga gitu. Oke, apalagi jika kalian combine dengan chart pattern maupun dengan candlestick ya, price action gitu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di sini terjadi ini ya, pola double bottom ya. Ya, di sini pola seperti double bottom cuman belum terkonfirm. Nah, kita bisa bikin di sini neckline-nya gitu. Ya, makanya indikator itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dikombin dengan price action juga ya supaya lebih mantap gitu analisanya. Bahkan yang paling terpenting itu adalah price action ya. Jadi indikator ini ada alat bantu kita untuk menganalisa gitu. Nah, di sini kan seperti pola W ya, terjadi titik sini pembalikan. Nah,
Di titik yang ini, pas di sini, nah ini terjadi lagi kenaikan ya. Dia di sini hampir dead cross ya. Cuman gagal dead cross dan dia melanjutkan bullishnya. Nah, di sini apalagi candlenya itu di sini sudah oversold ya, tapi tidak ada tanda-tanda GC gitu. Nah, di titik ini dia kembali respon ya, stokastiknya menandakan bahwa dia akan GC gitu. Nah, di titik ini, yang candle ini terjadi penurunan harga, koreksi wajar ya. Nah, di sini DC, tetapi kalau kita bisa lebarkan lagi, nah di sini MACD-nya belum bisa mengkonfirmasi bahwa ini akan terjadi dead cross gitu. Walaupun stochastiknya sudah dead cross, tetapi kita bisa melihat pantauan MACD-nya ini belum dead cross. Dia hampir menyentuh tapi belum bersilangan ya. Jadi belum bisa terkonfirmasi. Nah, di area sini dia DC dan di sini juga DC ya. Nah, tapi kalian ingat ya, harus di-combine, maka kalian bisa bikin rectangle di sini ya untuk melihat apakah dia akan menembus supportnya atau tidak gitu. Ya, walaupun di sini DC agak stochastic ya. Oke, di sini dia malah GC lagi ya. Dan dia menembus resistannya dan bertepatan dengan stokastik yang juga GC gitu. Oke, jadi paham ya itu. Jadi MACD ini bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi akan terjadinya pembalikan harga. Sedangkan untuk entry-nya itu yang memang bagus tepatnya itu ketika stokastiknya ini ya, kita jadikan momentum untuk membelinya. Kita bakal, kalau kalian yang tipikal yang ingin dapat yang paling harga paling bawah gitu, nah kalian bisa menggunakan stokastik ini untuk menjadikan signal untuk buy gitu ya. Ketika dia GC, nah itu kalian bisa signal untuk buy. Jika dikombin dengan money management, nah kalian bisa menggunakan ini salah satu metode atau salah satu strategi yang bisa kalian gunakan. Menggunakan dua indikator ini, kalian bisa membagi modal kalian untuk satu emiten ya, 50-50 gitu. Nah, 50 di awal ini ketika stokastiknya ini GC ya, seperti ini, golden cross seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan modal kalian untuk masuk itu 50% gitu. Dia modal satu emiten ya, bukan satu portofolio gitu. Satu emiten, kalian bisa 50%. Nah, ketika terjadi golden cross kedua di ini ya, lebih tepatnya sudah terkonfirmasi oleh MACD atau MACD ini. Nah, kalian bisa all in semua modal kalian untuk satu emiten. Ingat ya, satu emiten bukan satu modal portofolio. Ya, jadi kalian bisa all in. Nah, itu salah satu strategi money management yang bisa kalian gunakan juga. Oke, paham ya untuk cara menggunakan MACD dan juga cara menggunakan stokastik ini. Dan juga kalian harus pahami bahwa ketika MACD ini naik, nah itu seandainya dia belum ada tanda-tanda dead cross ya, seperti ini ada terjadi penurunan di seperti ini juga ya. Walaupun ada penurunan, dia bisa dikatakan ini adalah turun untuk naik ya. Karena MACD ini masih uptrend gitu. Masih uptrend. Jadi ketika stokastiknya ini sudah dead cross, oh ini tanda bahaya. Belum tentu ya. Belum tentu tanda bahaya. Kemungkinan dia bakal turun untuk naik lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu cara membacanya. Dan juga bisa juga ketika penurunan, kalian bisa juga menggunakan seperti itu. Kita cari yang penurunan. Nah, penurunan seperti ini ya. Ini dia naik untuk turun lagi gitu ya. Ketika ini belum terkonfirmasi ya, belum terkonfirmasi untuk GC, MACD ya atau MACD ya, ini belum terkonfirmasi DC. Nah, ini kemungkinan dia bakal naik untuk turun lagi gitu. Disertai juga kalian combine dengan trendline ya sebelum dia breakout gitu. Nah, ini bertanda dia bahwa dia belum mampu menembus resisten yang ini ya, trendline ini. Nah, itu berarti tandanya ketika stokastik ini GC, berarti dia kemungkinan bakal naik untuk turun lagi gitu. Oke, paham ya sampai di sini penjelasannya tentang MACD dan bagaimana cara mengombinkan dengan stokastik, dan tadi juga ada dengan plus money management ya. Strategi money management ya. Jadi kalian harus sebenarnya trading ini dibilang susah sih susah, dibilang gampang sih gampang ya.
Apalagi ada faktor psikologis ya, itu sangat berpengaruh 80%. Jadi walaupun kalian mempelajari metode ini, tetapi metode ini bagi saya hanya sekitar 20 sampai 10% ya. Bukan ya, metode ini, strategi ini. Selebihnya itu adalah money management dan psikologis kalian yang menentukan sukses kalian di bursa efek atau tidaknya gitu. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like jika merasa video ini bermanfaat dan share. Dislike jika Anda tidak suka. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.